Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pembahasan teori bilangan ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas teorema sisa Cina. Baik, sebelum itu, hal lain yang berhubungan dengan perkongruenan linear, salah satu di antaranya adalah sistem perkongruenan linear. Masalah yang penyelesaiannya menggunakan sistem perkongruenan ini itu telah muncul dalam suatu tulisan bangsa Cina kuno sebagai berikut. Tentukan suatu bilangan bulat yang bersisa 2 jika dibagi 3, bersisa 4 jika dibagi 5, dan bersisa 6 jika dibagi 7. Jika bilangan bulat yang dicari misalkan X, maka kalimat dalam masalah itu dapat dinyatakan sebagai berikut. X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 4 modulo 5, X kongruen 6 modulo 7. Apakah bilangan bulat yang dicari itu adalah 104? Adakah bilangan bulat lain yang masih memenuhi? Untuk menjawab pertanyaan ini, ikutilah uraian berikut. Nah, bisa dilihat teman-teman, dari perkongruenan pertama ya, yaitu X kongruen 2 modulo 3, itu berarti X sama dengan 2 ditambah 3 KI untuk suatu bilangan bulat KI. Nah, kita substitusikan nilai X itu dalam perkongruenan kedua dan diperoleh sebagai berikut. 2 ditambah 3K 3K1 sama kongruen 4 modulo 5 ya. Kemudian 3K1 kongruen 2. 2 ini dari mana? Yaitu 4 dibagi 2 ini teman-teman. Ini 2 ini pindah ruas, maka 4 dikurang 2 itu menghasilkan 2. Kemudian modulo 5 ya. Kemudian K1 kongruen 4 modulo 5. Mengapa? Ini berarti K1 itu sama dengan 4 ditambah 5 K2 untuk suatu bilangan bulat K2. Substitusikan nilai K ya dalam persamaan X sama dengan 2 ditambah 3K1 sehingga diperoleh sebagai berikut. X sama dengan 2 ditambah 3, kemudian 4 ditambah 5 K2 ya. X sama dengan 14 ya ditambah 15 K2. Substitusikan nilai X ini dalam perkongruenan ketiga dan diperoleh sebagai berikut. 4 ditambah 15 K2 itu kongruen 6 modulo 7 ya. Kemudian seperti tadi ya, kita pindah ruas ya, 14-nya kita pindah ruas menjadi 6 dikurang 4, 14 ya, menjadi negatif 8. Bisa dilihat, maka 15 K2 kongruen negatif 8 modulo 7. K2 kongruen 6 modulo 7. Hal ini berarti K2 sama dengan 6 ditambah 7T untuk suatu bilangan bulat T. Substitusikan nilai K2 ini dalam persamaan persamaan K sama dengan 14 tambah 15 K2 dan diperoleh sebagai berikut. X sama dengan 14 ditambah 15, 6 ditambah 7T, X sama dengan 104 ditambah 105T untuk suatu bilangan bulat T. Persamaan terakhir ini dapat dinyatakan sebagai X kongruen 104 modulo 105 yang memenuhi ketiga perkongruenan di atas. Nah, solusi perkongruenan X perkongruenan 104 modulo 15 itu adalah 104 yang juga merupakan solusi bersama dari 3 perkongruenan sistem perkongruenan di atas. Nah, bilangan bulat lain yang memenuhi sistem perkongruenan di atas itu adalah 104 ditambah 105T membagi T, bilangan bulat. Nah, cara menyelesaikan sistem perkongruenan linear di atas itu merupakan langkah-langkah pembuktian dari teorema berikut.
Baik, perhatikan di sini ada teorema 5.16 ya. Sistem perkongruenan linear X kongruen AI modulo M, nilai I itu adalah 1, 2, 3 sampai K dengan persamaan MI dan MJ itu sama dengan 1 untuk setiap I itu tidak sama dengan J memiliki solusi bersama. Modulo M dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan M1, M2, M3 sampai MK. Bukti. Pembuktian dengan induksi matematika untuk bilangan asli K. Untuk K sama dengan 1, berarti K itu kongruen AI. A1 ya, kongruen A1 modulo M. Jelas mempunyai solusi. Untuk K sama dengan 2, berarti K itu kongruen A1 modulo M1. Dan X kongruen A2 modulo M2 dengan persamaan M1 dan M2 itu sama dengan 1. Apakah mempunyai satu solusi bersama? Nah, X kongruen A1 modulo M1 itu berarti X sama dengan A1 ditambah K1 M1 untuk suatu bilangan bulat K1. Sehingga A1 ditambah K1 di K1 dan M1 itu kongruen A2 modulo M2 ya. Nah, K1 dan M1 itu kongruen A2 dikurang A1 modulo M2 dengan K1 itu suatu variabel. Karena M1 dan M2 itu sama dengan 1, maka perkongruenan terakhir ini mempunyai solusi untuk K1 modulo M2. Ya, katakanlah T itu, maka K1 itu sama dengan T ditambah K2 M2 untuk suatu bilangan bulat K2 yang memenuhi perkongruenan terakhir itu. Nah, jadi X sama dengan A1 ditambah K1 dan M1 sama dengan A1 ditambah T ditambah K2 M2 M1 itu adalah X sama dengan A1 ditambah TM1 ya ditambah K2 M2 dan M1. Ini berarti X kongruen A1 ditambah T M1 modulo M1 M2. Perkongruen ini memenuhi untuk dua perkongruenan untuk K sama dengan 2. Selanjutnya, sebagai hipotesis diambil bahwa sistem perkongruenan linear X kongruen AI itu modulo MI mempunyai satu solusi bersama untuk I. Nilai I-nya itu sama dengan 1, 2, 3 sampai R kurang 1. Misalkan solusi bersama itu S, maka sistem X kongruen AI modulo MI dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai R kurang 1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, sebagai satu perkongruenan yaitu X kongruen X kongruen S modulo M1, M2, M3 sampai MR kurang 1. Sehingga untuk R, perkongruenan dapat dinyatakan sebagai dua perkongruenan yaitu X kongruen S modulo M1, M2, M3 sampai MR kurang 1 dan X kongruen AR modulo MR. Sehingga perkongruenan dari dua perkongruenan ini mempunyai solusi bersama modulo M1, M2, M3 sampai dengan MR karena MR ya, MR, M1, M2, M3 sampai MR kurang 1 itu sama dengan 1. Sebab MI dan MJ itu saling prima untuk I tidak sama dengan J. Nah, terbuktilah bahwa sistem perkongruenan X kongruen AI modulo M untuk I itu sama dengan 1, 2, 3 sampai R itu mempunyai solusi bersama modulo M1, M2, M3 sampai dengan MR. Selanjutnya tinggal membuktikan bahwa solusi itu tunggal. Misal kita permisalkan ya teman-teman, S dan T itu adalah solusi bersama dari sistem tersebut, maka S kongruen AI modulo MI dan T kongruen AI modulo MI itu sehingga T dikurang S kongruen 0 modulo MI.
Nah, ini berarti bahwa MI itu membagi habis T kurang S untuk setiap I, nilai I-nya adalah 1, 2, 3 sampai K. Jadi, T dikurang S suatu bilangan kelipatan persekutuan dari M1, M2, M3 sampai dengan MK. Karena M1 dan MJ itu sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J, maka M1, M2, M3 sampai dengan MK itu membagi habis T dikurang S. Tetapi ingat bahwa T maupun S itu adalah solusi-solusi perkongruenan, berarti R dan S ini adalah residu terkecil modulo. Ya, modulo M1, M2, M3 sampai dengan MK, sehingga negatif M1, M2, M3 sampai dengan MK bacanya seperti ini teman-teman. T dikurang S itu lebih besar dari negatif M1, M2, M3 sampai MK dan lebih kecil dari M1, M2, M3 sampai dengan MK. Yes, mengingat bahwa T dikurang S itu adalah kelipatan persekutuan dari M1, M2, M3 sampai dengan MK, dan MI juga MJ itu adalah sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J. Dapat disimpulkan bahwa T dikurang S sama dengan 0 atau T sama dengan S. Jadi solusi persamaan dari sistem X kongruen AI modulo MI untuk I-nya itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan K itu adalah tunggal. Ada bukti alternatif lain teman-teman. Kita mengkonstruksikan suatu solusi bersama dari sistem perkongruenan tersebut. Misalkan M itu sama dengan M1, M2, M3 sampai dengan MK. Dan MR itu sama dengan M dibagi MR. Maka persamaan MR dan MR sama dengan 1, sehingga perkongruen MRY kongruen 1 modulo MR, ya. Modulo MR itu mempunyai solusi SR. Jika suatu ruas dari perkongruenan ini dikalikan AR, maka diperoleh X kongruen AR, MR, R, SR, kongruen AR modulo M. Sehingga X itu sama dengan A1, M1, S1 ditambah A2, M2, S2 ditambah A3, M3, S3 ditambah titik-titik sampai dengan AR, MR ditambah SR. Nah, adalah solusi bersama dari sistem perkongruenan semula. Sebab MR itu membagi habis MJ untuk R tidak sama dengan C. Maka MJ itu kongruen 0 modulo MR. Untuk bukti ketunggalannya sama dengan cara pertama yang di atas ya teman-teman. Perlu diingat ya, di sini ada catatan bahwa MI persamaan MI dan MJ itu sama dengan 1 untuk setiap I itu tidak sama dengan J. Dengan I dan J itu nilainya 1, 2, 3 sampai dengan K. Dikatakan M1, M2, M3 sampai dengan MK itu saling prima 2, 2. Nah, saling prima itu sepasang demi sepasang ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada contoh 5.32 ya. Tentukan solusi sistem perkongruenan X kongruen 2 modulo 3 dan seterusnya. Maka dapat kita jawab seperti ini teman-teman. Kita menyelesaikan dengan cara seperti bukti kedua, yaitu pada soal tersebut. AI ya, ini disebut dengan AI ya. Persamaan 1 ini disebut dengan AI. A1 itu sama dengan 2 ya. Kemudian A2 itu sama dengan 3 dan A3-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk modulo ini kita sebut sebagai MI. Kalau tadi residunya kita sebut sebagai A1 ya. Kemudian kalau modulonya kita sebut dengan M1. M1 yang pertama itu adalah 3, yang kedua adalah 5, dan yang ketiga adalah 4. Kemudian ya, M1 sama dengan 5 dikali 4 ini dari mana teman-teman? Nah, ini dari M2 dikali M3. Nih, kita bisa lihat di sini teman-teman. M2 dikali M3 ya, 5 dikali 4, 20, sehingga 20
60X kongruen 1, ya, kongruen 1. 1 ini dari mana, teman-teman? 1 ini dari soal ini ya, teman-teman. Modulo 3 atau X kongruen 2 modulo 3. Kemudian M2. Sama seperti tadi, teman-teman. Kalau ini kan M2 dikali dengan M3 ya. Kalau ini M1 dikali dengan M3. Ya, maka hasilnya adalah 12. Sehingga 12X kongruen 1 modulo 5. Nah, ini dari mana modulonya? Modulonya tetap, teman-teman. Modulonya tetap. Ya. X sama dengan X kongruen 3. Dari mana ini 3? Dari persamaan 2 dikali dengan persamaan 3. Kalau yang atas ini persamaan 1 dikali persamaan 3. Ya. Modulo 5. Ini modulo 5 dari mana, teman-teman? Dari modulo ya, tetap. Kemudian M3 sama dengan 3 dikali 5. Duh, ini yang mana lagi ya? Nah, ini adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Kita bisa lihat pada modulonya persamaan 1, 3 dan persamaan 3 itu adalah persamaan 2 adalah 5. Maka hasilnya ada 15 hingga 15K kongruen 1 modulo 4. Ya, modulonya tetap 4. Atau X 3 dari mana? 3 dari ya, persamaan 2 dikali persamaan 3. Modulo 4 ya, modulo tetap 4. Maka S sama dengan A1 S1 M1 ditambah A2 S2 M2 ditambah A3 S3 M3 itu adalah sama dengan A1 2 ya, A1 nya 2, kemudian S1 nya 2 juga, M1 nya 20 ya, bisa dilihat di sini 20, A2 nya 3 ya, bisa dilihat di sini, kemudian S2 nya 3 juga ya, teman-teman. Kemudian M2 nya adalah 12 ya. A3 nya berapa? A3 nya adalah 1 ya. A3 nya 1, kemudian S3 nya adalah 3, kemudian M3 nya adalah 15. Maka sistem perkongruenan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut ini. X kongruen 233 modulo 3 dikali 5 dikali 4 ya, dengan M2 itu sama dengan 5 dikali 7, kongruen 3 di 5 dikurang 7 dengan kongruen 35 itu sama menunjukkan bahwa 35X kongruen 1 modulo 6, X sama dengan 5 modulo 6 ya. Kemudian X 233 modulo 60 dari mana ini? Dari penjumlahan ini loh, 3 kali 5 15 dikali 4 berapa? 60 kan, teman-teman. Nah, maka X 53 ya, X kongruen 53 modulo 60 dengan M3 nya itu adalah 5 dikali 6 ya, 5 dikali 6 sama dengan 30 ini adalah 30X kongruen 1 modulo 7. Baiklah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai materi teorema sisa Cina. Baik, sampai berjumpa lagi pada pembahasan teori bilangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.